Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1202. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan dia tidak pernah berbelas kasihan kepada musuh. Mengenai identitas saya, apakah Anda tidak dapat menebaknya? Ya, benar, saya adalah Long Chen dari klan naga sejati, kata Qin Chen. Mendengar pernyataan diri Qin Chen ini, Master Iblis yang tersisa itu merasa ngeri. Iblis di depannya ini benar-benar iblis, dan ini adalah iblis menakutkan yang bahkan bisa menelan penguasa ahli yang mulia surgawi seperti Tuan Rongyan dari ras iblis mereka. Hal semacam ini telah diberitakan di medan perang 10.000 ras. Jadi bagaimana mungkin mereka semua tidak tahu? Sesaat kemudian Qin Chen pun langsung memasukkan beberapa Master Iblis yang tersisa ini ke dalam dunia kacau Cakram Gyo Qian Kun. Pada saat ini di dalam dunia kacau, Penatua Gusu dan yang lainnya yang telah lebih dulu memasuki dunia kacau nampak melihat pemandangan di luar. Mereka tidak dapat menahan kaki mereka yang gemetar hampir mengompol. Seorang ahli yang mulia bumi, iblis, nampak berlutut dan Penatua Gusu mengenalnya. Iblis ini disebut yang mulia bumi iblis jahat, dan dia adalah orang kuat dari ras iblis jahat, dan dia juga dikenal sebagai wakil komandan di sini, master penguasa bumi tertinggi. Namun kini dia nampak berlutut di depan Qin Chen. Maafkan aku leluhur Qin Chen, maafkan aku. Aku bekerja sangat keras untuk bisa mencapai ranah yang mulia bumi ini. Itu tidak mudah bagiku. Kamu bisa mengampuniku. Aku bersedia menjadi budakmu seumur hidup dan mendatangani kontrak abadi denganmu, kata iblis jahat itu. Iblis jahat, apa yang kamu lakukan? Beberapa master iblis lainnya di samping nampak meraung. Hahaha, ya, orang yang mengetahui keadaan saat ini adalah orang yang brilian dan tidak apa-apa mendatangani kontrak denganmu. Tetapi karena kamu menyerah, maka aku tidak akan membunuhmu. Mari kirim kamu masuk ke dunia kecil kursi ini terlebih dahulu, kata Qin Chen. Begitu Qin Chen mengangkat kepalanya, lubang hitam yang menakutkan langsung menelan kekuatan iblis jahat. Dan iblis jahat itu tidak berani melawan dan dia pun langsung ditelan dan disegel oleh Qin Chen. Hahaha, yang mulia bumi iblis jahat itu telah berlindung pada kursi ini. Lalu bagaimana dengan kalian? Kata Qin Chen. Dia berbalik dan berkata dengan ringan kepada 4 iblis yang tersisa. Jika Anda ingin kami menjadi budak Anda, jangan pernah berdamai. Jika kamu ingin bertarung, aku akan meledakkan diriku sendiri. Saat ini Master dari ras iblis yang tersisa nampak meraung dan liar. Seluruh tubuhnya membengkak dan tiba-tiba boom, dia menyerang ke arah Qin Chen. Ingin meledak? Di mana semudah itu? Jika aku ingin kamu mati, maka kamu akan mati. Jika aku ingin kamu hidup, maka kamu akan hidup, kata Qin Chen. Dia meraihnya dengan satu tangan. Perbudakan itu sebenarnya menekan penghancurkan dari pihak lain dan menggenggamnya di telapak tangannya. Tidak, saya bahkan tidak bisa mengendalikan hidup dan mati saya sendiri, kata para master iblis yang tersisa itu. Nampak mereka semua menjadi gila. Saya terlalu malas untuk berbicara dengan Anda, kata Qin Chen. Dia pun segera melambaikan tangannya lagi, dan 3 orang yang tersisa semuanya langsung dipenjara, berteriak satu persatu dan langsung tersedot ke dunia kacau oleh Qin Chen. Akhirnya selesai. Untungnya hal ini tidak mengganggu orang lain, kata Qin Chen. Dia melirik ke ruang kosong yang tersembunyi dan kekuatan spiritualnya meresap dan menemukan bahwa di kamar dagang Lin Yuan tidak ada yang memperhatikan apapun di sini. Begitu pertempuran dimulai, Qin Chen menggunakan asal-usul yang kacau untuk memblokir ruang ini, menyebabkan tidak ada orang yang menyadarinya. Dan saat berikutnya, sosok Qin Chen pun bergetar dan sosoknya menghilang. Beberapa saat kemudian di dunia yang kacau, sosok Qin Chen pun tiba-tiba muncul di sana. Di mana tempat ini? Begitu Qin Chen muncul di sini, Penatua Gusu dan iblis juga yang lainnya nampak muncul di depan Qin Chen. Mereka semua ketakutan satu persatu karena mereka merasa dirinya dan alam semesta telah kehilangan persepsinya, seolah-olah telah memasuki dunia yang baru. Kamu tidak perlu tempat apa ini. Kamu hanya perlu tahu mulai sekarang. Jika aku ingin kamu hidup, maka kamu bisa hidup. Dan jika aku ingin kamu mati, maka kamu harus mati, kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin.
Hah, jangan pikirkan tentang itu, kata seorang iblis. Dia meraung, tetapi sebelum aumannya berakhir, dia langsung ditekan dengan kuat ke tanah oleh suatu kekuatan. Di saat yang sama, nyala api yang mengerikan muncul di tubuhnya langsung membakar dagingnya. Apa? Iblis itu menjerit dan ada rasa sakit yang menusuk di jiwanya, seperti ditusuk oleh ribuan pisau. Rasa sakit seperti ini membuatnya hampir gila. Qin Chen lalu melangkah maju dan mendatanginya. Di hadapannya, Qin Chen berkata dengan dingin, "Ingat, alasan kamu masih hidup adalah karena aku masih ingin kamu hidup. Jika tidak, aku akan membuatmu tidak dapat bertahan hidup melainkan mati." Mendengar itu, iblis-iblis lainnya nampak ketakutan dan Penatua Gusu nampak menggigil. "Nah, Qin Chen, hanya sekelompok semut, untuk apa kamu membawanya ke sini?" Pada saat ini sebuah suara terdengar. Suara itu bergemuruh dan itu adalah leluhur suci Syimadara dan juga leluhur naga Honghua. Aura liar asal mula alam semesta dari kedua leluhur itu pun langsung mengejutkan Penatua Gusu dan yang lainnya. Monster macam apa itu? Seekor naga sejati yang menutupi langit muncul dan di sampingnya ada juga bayangan berdarah yang menembus langit, menjulang dengan anggun dan berdiri tegak di tanah. Napasnya sangat menakutkan, lebih menakutkan dari orang kuat manapun yang pernah mereka lihat. Orang-orang ini masih berguna. Alasan kenapa aku memanggilmu adalah karena aku merasakan ada segel yang mengerikan di tubuh mereka. Dan aku ingin menggunakan tanganmu untuk membuka segel ini, kata Qin Chen. Segel? Kata Lur Naga, dia memandang dengan penuh hati-hati. Hei, sungguh jauh di dalam jiwa mereka ada aura menakutkan yang tidak aktif. Tidak heran jika Anda tidak memperbudak mereka secara langsung. Karena begitu aura menakutkan ini diganggu, maka orang-orang ini takutnya mereka akan musnah. Inilah mengapa Qin Chen tidak langsung memperbudak mereka. Qin Chen tahu bahwa mereka semua memiliki kekuatan khusus di tubuh mereka. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Perbudakan langsung akan memicu reaksi balik dan menyebabkan mereka kehilangan jiwa. Bahkan Penatua Gusu juga memiliki kekuatan ini di tubuhnya. Jika tidak, Qin Chen pasti sudah lama memperbudak Penatua Gusu dan bertanya kepadanya tentang segala hal tentang mata-mata dari klan iblis. Namun sebenarnya di ranah yang mulia, sumbernya telah melampaui langit dan tidak mudah untuk bisa memperbudak. Tuanku, izinkan saya melihatnya. Leluhur suci Syimadara melangkah maju dan kekuatan berdarahnya langsung memenuhi tubuh beberapa orang. Dan setelah beberapa saat, leluhur suci Syimadara menyipitkan matanya lalu berkata, Tuanku, seharusnya ada lebih dari satu kekuatan di tubuh mereka, tetapi ada dua. Penggabungan kekuatan yang aneh, meskipun tidak banyak, namun sangat menakutkan. Itu tertanam dalam di lubuk jiwa mereka dan dipadukan dengan takdir mereka. Ini adalah sarana pelarangan dan bukanlah yang sepele. Terlebih lagi kekuatan ini seharusnya berasal dari iblis. Kata leluhur suci Syimadara. Ngomong-ngomong, Nak Qin Chen, bukankah ada anggota klan iblis abis di sini? Mungkin dia mengetahui sesuatu, kata leluhur naga Honghua. Mendengar itu hati Qin Chen pun tergerak dan ya, Lord of the Abyss mungkin mengetahui sesuatu. Segera, Qin Chen melambaikan tangan kanannya dan tiba-tiba Lord of the Abyss pun muncul di sini begitu saja. Tuanku, kata Lord of the Abyss, dia pun berlutut menghadap Qin Chen dengan ekspresinya yang sangat hormat. Ini betapa kuatnya atmosfer kekuatan ras iblis. Merasakan kekuatan dari Lord of the Abyss, pemimpin iblis bulu dan yang lainnya nampak menjadi gila. Apa yang mereka lihat seorang master dari klan iblis abis. Tetapi master dari klan iblis abis itu menyebut Qin Chen sebagai sang master. Lord of the Abyss, Anda adalah pewaris klan iblis abis. Anda tahu banyak rahasia klan iblis abis. Lihatlah batasan di dalam jiwa orang-orang ini, kata Qin Chen. Yah, baik tuanku, kata Lord of the Abyss seraya melangkah maju. Pewaris ras iblis abis, penguasa jurang maut. Tiba-tiba pemimpin iblis bulu sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya nampak terkejut. Kamu adalah Lord of the Abyss. Bagaimana mungkin? Kamu sudah mati, kata pemimpin iblis bulu. Dia juga tahu bahwa Lord of the Abyss adalah putra dari pemimpin ras iblis abis saat ini, nenek moyang iblis abis. Rumor mengatakan bahwa dia telah jatuh beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa muncul di sini dan menjadi pelayan Qin Chen? Jika berita ini menyebar, dia khawatir seluruh serikat iblis akan menimbulkan sensasi. Mendengar itu, Lord of the Abyss nampak tidak berbicara, tetapi segera darinya kekuatan gelombang iblis abis dengan cepat menyatu ke dalam tubuh orang-orang ini.
Dan setelah beberapa saat, Lord of the Abyss mengangkat kepalanya lalu berkata, "Tuan, orang-orang ini memiliki batasan tingkat atas dari klan iblis Abyssaya, kutukan jiwa. Orang yang ditanam kutukan jiwa tidak bisa mengkhianati iblis. Begitu rahasia apapun terungkap, maka jiwanya akan langsung menghilang, dan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya," kata Lord of the Abyss. "Kutukan jiwa iblis, apakah mungkin untuk memecahkannya?" kata Qingchen yang merutkan kening. "Kutukan jiwa iblis, orang biasa tidak dapat menanamkannya sama sekali. Itu hanya dapat ditanam menggunakan senjata suci dari klan iblis Abyssaya, perangkat sumber jiwa iblis, dan kekuatan mengerikan yang dapat ditanam oleh master tertinggi. Jika bawahan sedang dalam masa kejayaannya, mungkin ada beberapa yang mungkin. Tetapi sekarang, alat sumber jiwa iblis adalah alat suci klan iblis dan bawahan tidak dapat menahan kekuatannya," kata Lord of the Abyss. Dia menggelengkan kepalanya. Salah, namun Lord of the Abyss melihat ke pohon iblis dari 10.000 alam. Jika pohon iblis dari 10.000 alam ingin membantu, mungkin akan ada kemungkinan. Artefak sumber jiwa iblis adalah senjata suci ras iblis, tetapi pohon iblis dari 10.000 alam itu adalah pohon leluhur ras iblis. Dengan pohon iblis 10.000 alam, mungkin kekuatan artefak sumber jiwa iblis dapat ditahan. Segera Qingchen pun membawa para master iblis itu dan yang lainnya ke pohon iblis 10.000 alam. Dan boom! Mengingatkan Lord of the Abyss, Qingchen mendesak pohon iblis dari 10.000 alam, dan kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam langsung menyelimuti para master dari ras iblis ini. Di saat yang sama, tangan kanan Lord of the Abyss telah menekan kepala salah satu master iblis. "Dua senior, tolong bantu saya," kata Lord of the Abyss. Dan segera leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Sumadarah memancarkan dua aura kacau yang langsung menyelimuti ahli yang mulia bumi, master iblis itu. Tidak, pupil mata master iblis itu menunjukkan kengerian dan boom. Di dalam tubuh Lord of the Abyss, kekuatan tak terlihat meresap keluar dan langsung memasuki tubuh master iblis ini. Apa? Tiba-tiba cahaya jiwa yang menakutkan menyala pada master iblis ini. Lord of the Abyss tampak bermartabat dan kekuatan jiwa di tubuhnya sedikit jauh ke dalam lautan jiwa master iblis itu, bersiap untuk meninggalkan merek jiwa milik Lord of the Abyss. Namun pada saat kekuatan jiwa Lord of the Abyss memasuki lautan jiwa lawan, tiba-tiba sebuah rune gelap terlarang muncul di lautan jiwanya dan boom. Rune terlarang ini memancarkan aura menakutkan yang tak ada habisnya, mulai melawan kekuatan Lord of the Abyss. Pohon iblis dari 10.000 alam, kekuatan iblis Abyss, hancurkan untukku, kata Lord of the Abyss. Dia berteriak dan marah. Di bawah restu dari leluhur naga Hong Huang, leluhur suci Sumadarah, dan pohon iblis dari 10.000 alam, kekuatan dalam jiwanya menekan larangan tinta sedikit demi sedikit. Tiba-tiba larangan tinta hitam itu ditindas sedikit demi sedikit. Kekuatan di dalamnya dipecah oleh Lord of the Abyss. Berhasil, kata Qingchen. Hatinya tergerak dan matanya terbuka melihat larangan hitam pekat ini akan ditelan sedikit. Namun sebelum Qingchen bisa menghela napas lega, tiba-tiba kekuatan gelap yang aneh muncul dalam larangan hitam pekat ini, dan dia akan segera melakukan serangan balik kepada Lord of the Abyss. Dan boom, kekuatan kegelapan ini sangat menakutkan. Sekuat Lord of the Abyss tidak mampu menahannya untuk sementara waktu. Didekati oleh kekuatan kegelapan sedikit, dia sebenarnya ingin memasuki jiwanya. Kekuatan kegelapan. Qingchen terkejut. Qingchen mengguncang tubuhnya dan muncul tepat di sebelah Lord of the Abyss. Tangan kanan Qingchen ditekan ke kepala master iblis itu yang juga mewakili kekuatan kegelapan dari klan Raja Kegelapan yang langsung menembus masuk, dan dengan ledakan kekuatan kegelapan itu pun langsung diblokir oleh Qingchen. Kekuatan kegelapan dilawan dan dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lord of the Abyss, dan langsung bergabung dengan kekuatan klan iblis Abyss yang memegang kendali dan lalu menembus ke dalam lautan jiwa master iblis ini. Dan saat berikutnya, duar, master iblis itu berteriak dan lautan jiwanya meledak lalu hancur di tempat. Tiba-tiba jiwa orang ini terbang menjauh dan asal-usulnya juga mulai runtuh. Mata-mata ini memang mengandung larangan yang mengerikan. Begitu orang ini diperbudak oleh kekuatan luar dan tidak dapat melawan, mereka akan meledak dengan sendirinya, menyebabkan master iblis ini jiwanya menghilang. Tujuannya jelas, untuk membuat rahasianya tetap aman. Kurang ajar, kata Qingchen. Dia tahu bahwa akan ada hasil seperti itu untuk waktu yang lama. Dan dengan sengaja Qingchen juga memasukkan orang-orang ini ke dalam dunia kacau Cakram Gyo Qiankun untuk diperbudak. Tetapi tanpa diduga hasilnya tetap sama. Tuanku,
Kata Lord of the Abyss. Dia memandang Qingchen dengan ekspresi serius. Ini bukan kutukan jiwa biasa, tetapi kedua kutukan kekuatan itu terintegrasi dengan sempurna. Jadi, kata Lord of the Abyss, dia merasa gugup karena dia belum menyelesaikan misi Qingchen. Tidak apa-apa, asal orang ini kamu simpan dulu dan gunakan dengan tubuhmu, kata Qingchen, tanpa kemarahan sedikit pun. Karena hasil ini, Qingchen telah memperkirakannya sebelumnya. Jika yang satu tidak berhasil, maka yang berikutnya. Saya tidak percaya dengan sedikit dari kita tidak dapat menekan kekuatan kutukan jiwa iblis kecil ini. Kata Qingchen, dia juga tahu bahwa jika kutukan jiwa iblis ini begitu mudah dipecahkan, maka mata-mata ras iblis dia akan dapat bersembunyi begitu dalam. Terima kasih Tuan, kata Lord of the Abyss. Dia berulang kali berkata. Beristirahatlah sejenak dan segera coba yang berikutnya. Masih ada 6 lagi yang bisa kita coba, kata Qingchen seraya melihat 5 Master Iblis dan juga ditambah Penatua Gusu yang tersisa. Dan tiba-tiba kelima Master Iblis itu ditambah Penatua Gusu nampak ketakutan. Iblis, orang ini benar-benar iblis. Menggunakan mereka sebagai percobaan untuk memecahkan kutukan jiwa iblis di jiwa mereka adalah tindakan yang tidak manusiawi. Di saat Lord of the Abyss sedang beristirahat, Qingchen, leluhur naga Hong Huang, dan leluhur suci Syuadarah sedang menganalisis kutukan jiwa ajaib pada mereka. Meskipun percobaan sebelumnya gagal, namun Qingchen dan yang lainnya juga memiliki pemahaman tentang kutukan jiwa iblis ini dan mengetahui prinsip operasi tertentu. Dengan kekuatan leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Syuadarah, mereka secara alami dapat melihat beberapa petunjuk. Setelah berdiskusi cukup lama, leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Syuadarah akhirnya menemukan sebuah metode. Oke, coba lagi, kata Qingchen. Dia pun mengangkat tangannya dan segera satu Master Iblis langsung diambil oleh Qingchen. Tidak, tolong lepaskan aku tidak ingin mati, kata Master Iblis itu. Dia nampak sangat ketakutan. Sebagai penguasa tingkat bumi, sejujurnya mereka tidak perlu takut akan kematian. Namun metode eksperimen Qingchen pasti membuat mereka sangat ketakutan. Tapi bagaimana Qingchen bisa memberi lawan kesempatan untuk bertahan? Tanpa menunggu lawan berbicara, dunia kacau langsung didorong dan sumber kekacauan menyelimuti lawan. Dan kekuatan jiwa Qingchen menembus lagi. Kali ini Qingchen mendorong kekuatan aturan dunia kacau secara ekstrim, menggunakan kekuatan kontrol di dunia kacau untuk membatasi lautan jiwa Master Iblis ini. Dan saat Qingchen juga yang lainnya memulai, kekuatan kutukan jiwa iblis muncul di benak Master Iblis ini. Dan setelah merasakan bahwa seseorang telah menyerang, kutukan jiwa iblis itu pun meledak lagi. Tetapi di saat itu leluhur naga dan juga leluhur suci Syuadarah langsung mencoba menahan ledakan tersebut. Akan tetapi kekuatan kegelapan melonjak dari Master Iblis itu, dan seketika lautan jiwa Master itu pun meledak dan jiwanya terbang menjauh dan mati seketika. Sial, gagal lagi, kata Qingchen matanya dingin. 2 sudah mati. Ayo lagi, aku tidak percaya lagi, kata Qingchen. Leluhur naga Hong Huang, leluhur suci Syuadarah, dan Lord of the Abyss juga memiliki wajah yang jelek. Dengan banyaknya dari mereka yang bergabung, tetapi mereka masih gagal. Dan wajah mereka tiba-tiba menjadi sedikit tidak nyaman. Tetapi mereka tidak bisa disalahkan, karena kutukan jiwa iblis ini berada di atas angin. Itu sudah tidak aktif di dalam jiwa lawan, tetapi apa yang dilakukan Qingchen dan yang lainnya adalah menghancurkannya dari luar. Dan kesulitannya tentu saja luar biasa. Selain itu, apa yang harus dilakukan Qingchen juga yang lainnya tidak hanya untuk mematahkan kutukan jiwa iblis, tetapi juga untuk bisa melindungi asal-usul jiwa dari Master Iblis itu. Dan kesulitannya meningkat 10 kali lipat. Qingchen dan yang lainnya pun langsung meraih satu Master Iblis lainnya dan melakukan percobaan lagi. Kali ini Qingchen bahkan mendesak asal-usul api dan juga kekuatan guntur, mencoba menghentikan kekuatan kutukan jiwa iblis ini. Kekuatan guntur di dalam tubuh Qingchen memiliki penindasan khusus terhadap kekuatan kegelapan, dan api teratai hijau juga lebih kuat. Tak tertandingi, mereka hampir menghancurkan kekuatan kutukan jiwa iblis kali ini. Tetapi pada akhirnya jejak kekuatan kutukan jiwa iblis kembali ke asal jiwa. Dan jiwa yang mulia Master Iblis itu pun tersebar di tempat dan sekali lagi mati. Itu gagal lagi. Ayo ambil lagi, kata Qingchen. Setelah beristirahat sebentar, Qingchen berkata lagi bahwa dia tidak percaya pada kegagalannya lagi. Segera Master Iblis keempat langsung diambil kembali oleh Qingchen. Aku berkata, apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan memberitahumu secara langsung. Jangan mencari jiwaku. Kamu pasti ingin tahu mata-mata
dari Tianjuo. Aku tahu beberapa di sini. Izinkan aku memberitahumu. Kem Tianjuo memiliki dua mata-mata. Dia adalah... Kata Master Iblis itu. Sebelum dia menjadi eksperimen Kinchan, dia nampak ketakutan dan tertegun. Sebelum Kinchan menekan kutukan jiwa iblisnya, dia ingin mengatakan apa yang dia ketahui. Tetapi dia belum mengatakan sepatah kata pun, tiba-tiba ekspresi Master Iblis itu kusam dan seluruh tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Dia pun kehilangan napas. Pada saat dia hendak menceritakan rahasianya, kutukan jiwa iblis di lautan jiwanya pun langsung meledak dan jiwanya tersebar di tempat.